Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas order block yang high probability. Jadi sebelum kita membahas change of character dan inducement lebih dalam, kita akan membahas dulu order block yang high probability biar berurutan, ya kan. Nanti karena ada kaitannya, ada urut-urutannya biar lebih enak gitu ya. Nah, nanti di ujungnya kita akan membahas daily bias. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum kita menganalisa lebih jauh baik itu liquidity dan konfirmasi dan segala macam, sebenarnya pertama kali kita masuk market itu yang perlu kita analisa adalah daily bias, itu menurut saya. Dan kita tentu sudah punya dasar-dasarnya. Sebelum kita menganalisa daily bias itu, kita harus tahu liquidity dan imbalance. Karena untuk melihat daily bias itu, kita harus paham benar dulu liquidity dan imbalance. Mengapa? Karena market itu bergerak mengambil liquidity sebagai bahan bakar, tujuannya untuk mengisi imbalance. Jadi bahan bakarnya adalah liquidity dan tujuannya adalah imbalance. Begitu kurang lebihnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu cara mengidentifikasi atau menandai order block yang valid. Nah, ini saya contohkan di trend down ya, atau tren turun. Biasanya kita menandai trend down itu order blocknya adalah the last buying candle before sell. Nah, maka kalau yang kita tandai di sini ada the last buying candle. Oke, ini terus kemudian ini begini, terus banyak ya, ini kecil-kecil banyak sekali. Ini terus ini, oh banyak ya, tumpuk-tumpuk. Terus ini, oke, terus ini, oke, seperti ini. Nah, mari kita perhatikan yang pertama ini. Yang pertama, apakah ini benar? Ini adalah order block. Nah, di sini kalau kita lihat candle ini turun membentuk low di sini, dan candle buy ini tidak lebih rendah dari ini dan juga tidak mengambil high-nya ini. Ini artinya dia bukan pullback. Kalau dia bukan pullback, dia bukan order block. Dia hanya inside bar. Jadi ini bukan order block. Maka kita skip ya, kita hapus. Ini bukan order block. Lalu yang kita lihat di sini, di sini kalau kita lihat low ini telah ditransfer ke sini, ke candle ini low-nya. Dan high-nya ini diambil oleh ini. Maka order blocknya yang mana? Inilah candle order block. Nah, oke. Tapi kalau kita perhatikan di sini turun, tidak ada lagi pullback, maka di sini pun kemungkinan besar tidak valid. Kenapa? Karena di sini hanya smart money trap, karena akan berpeluang menjadi inducement. Oke, jadi ini menurut saya dia adalah inducement gitu. Nah, kemudian yang sini, yang ini, di sini kalau kita lihat the last buying candle yang ini mengambil ini, maka ini benar.
Cuman kalau kita lihat ketika harga turun ke sini, kemudian lahir candle ini sudah dimitigasi, jadi ini sudah nggak fresh, maka order block ini sudah nggak fresh, begitu, maka kita skip. Ini bukan order block yang high probability. Oke, lanjut. Nah, yang di sini ini juga mengambil ini ya, high candle sebelumnya. Cuman sekali lagi yang ini juga sudah dimitigasi, maka di sini bukan order block yang high probability, maka kita skip juga. Nah, yang ini candle bukan order block. Kenapa? Karena candle ini high-nya tidak mampu mengambil atau meliquidity candle sebelumnya, maka ini bukan order block, maka kita skip. Tapi kenapa kok di sini harga bisa terjun setelah menyentuh ini? Sebenarnya menurut saya bukan karena menyentuh ini, karena di sini ada liquidity sweep turunnya. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya di konfirmasi. Kenapa kok ini turun padahal ini bukan order block? Oke. Nah, kemudian yang ini di sini oke. Yang di sini ini candle ini meliquidity candle sebelumnya. Ini saya hapus dulu biar kelihatan. Oke, nah ini meliquidity candle sebelumnya ini. Jadi ini high-nya ini lebih tinggi. Cuman di sini kalau kita lihat dia di liquidity oleh candle ini merah ini, doji ini. Nah, oke, jadi yang kita pakai yang mana? Yang candle doji itu. Kenapa? Karena ya, nih alasannya, kalau kita pakai yang candle buy ini, kita hitung 3 candle berikutnya 1, 2, 3, maka dia sudah tidak menyisakan imbalance. Order block yang valid itu 1, dia harus meliquidity candle sebelumnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia harus menyisakan imbalance. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, dia harus di atas inducement. Ada tadi inducementnya, ini banyak inducementnya di bawah ya. Jadi kalau sell ya di bawahnya harus ada inducement. Kalau kita mau buy berarti di atasnya harus ada inducement, begitu ya. Di bawah order block kalau mau sell berarti dia harus ada inducement. Kalau kita buy di atasnya harus ada inducement, begitu. Nah, jadi yang kita pakai yang mana? Yang ini. Karena apa? Kalau kita lihat ujung shadow ini dan ujung shadow candle yang ketiga ini, dia belum termitigasi, artinya masih fresh, dan ini adalah high probability. Nah, oke. Kita tarik. Nah, oke. Terus yang ini, yang candle ini, apakah ini high probability? Oke, kalau kita lihat, di sini dia memang meliquidity candle sebelumnya ini ya. Meliquidity itu seperti apa? Dia mengambil stop loss di sini dan close tidak break candle ini. Nah, ini close-nya di bawahnya. Jadi ini meliquidity ini. Tapi candle ini, order block ini sudah tidak fresh. Terlihat ketika lahir candle ini langsung mitigasi order block ini, begitu. Jadi ini enggak high probability lagi, maka satu-satunya order block di case ini yang high probability yang ini, satu ini, begitu. Maka ketika ada ini supply di sini, ini sebenarnya bukan supply yang order block yang high probability. Ini kemungkinan besar hanya inducement atau smart money trap. Ini smart money trap, orang mengira ini
bisa memantulkan harga, padahal kemungkinan besar tidak gitu. Maka ya kalau yang masih fresh dengan 3 syarat yang terpenuhi tadi, ya yang ini gitu. Jadi artinya kita kalau mau sabar ya harus mau menunggu harga masuk ke zona ini. Kemudian kita turun ke time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi sebelum sell. Untuk menentukan nanti di sini mau sell atau enggaknya, ya di sini kita ke ke time frame yang lebih rendah untuk mencari yang namanya konfirmasi. Karena sebenarnya kita nggak tahu ini nanti benar-benar valid apa enggak gitu kan. Nah kalau misalkan kita nggak cari konfirmasinya. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.